kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Dilanjutkan dengan pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Pada pembahasan minggu yang lalu sudah dibahas tentang 8 macam yang termasuk afatul lisan, yaitu maksiatnya lisan yang seringkali tidak disadari oleh kebanyakan orang. Bagi masyarakat umum dianggap biasa saja, tapi bagi para salik, yaitu orang-orang yang sudah khusus belajar ilmu tasawuf untuk memperbaiki hati dan nafsunya, tentu 8 hal ini menjadi catatan penting. Sebab tidak sedikit orang yang tergelincir masuk neraka ya gara-gara lisannya. Tidak sedikit terjadinya konflik juga bersumber dari lisan. Tidak sedikit orang yang masuk penjara juga karena lisan. Nah, tentu bagi salik ya, bahwa lisan ini memiliki potensi maksiat lahir dan maksiat batin. Maka para salik berusaha, berupaya bagaimana lisan kita ini tidak lepas kontrol. Kemudian apa yang keluar dari lisan itu tidak didasari dengan ilmu. Contoh kemarin sudah dijelaskan beberapa hal yang termasuk maksiat lisan. Yang pertama adalah al-kidbu, bohong. Ya, bohong yang sengaja dilakukan kemudian berpotensi merugikan. Ya, ini yang masuk kategori maksiat lisan. Kemudian yang berikutnya termasuk ghibah, termasuk namimah, termasuk al-wa'du, janji, dan juga termasuk lisan yang digunakan untuk melaknat, ya, mendoakan tidak baik kepada orang, itu pun juga termasuk bagian dari afatul lisan. Bahkan orang yang berilmu itu juga harus paham, karena jidal itu diskusi, tapi diskusinya itu ngotot gitu ya, tidak pakai ilmu. Ini bagi orang yang berilmu akan berusaha menghindari terjadinya jidal. Jadi diskusi yang tidak sportif, diskusi yang tidak menggunakan dasar ilmiah, ya, hanya modal ngotot, ini pun sebaiknya dihindari. Dan terakhir kemarin disebutkan termasuk maksiat lisan, yaitu mudahnya untuk bergurau, kemudian muncul kalimat ya, meledek, kemudian menghina gitu. Akhirnya terjadi adawah, permusuhan. Nah, ini semua disebut oleh Imam Ghazali sebagai bagian dari afatul lisan. Karena itu Imam Ghazali menjelaskan
jika ya kondisi lingkungan kita itu ya sudah menjadikan maksiat lesan tadi menjadi bagian dari kehidupan di tengah masyarakat dan sulit menghindar itu, ya, maka lebih baik ya pergi dari komunitas masyarakatnya yang sudah rusak lesannya ya, karena ya sumpah serapah dianggap biasa, gibah namimah sudah anggap biasa, ya bohong dusta dianggap biasa gitu. Nah, kalau ada komunitas yang seperti ini menurut Imam Ghazali illal uzlah, tidak ada lain kecuali pindah kepada satu tempat supaya tidak terkontaminasi. Ya, tentu kalau uzlahnya ini harus dipahami secara tepat ya, bukan berarti harus uzlah di tengah gunung ya. Nah, problem nanti kalau tengah gunung nanti makannya pakai apa gitu. Jadi uzlah di sini memiliki makna lebih luas, yaitu meninggalkan komunitas yang memang dia komunitas ini ibaratnya itu lesannya sudah rusak semua. Ya dikasih tahu susah, dikasih penjelasan susah. Kalau kita masuk ke dalamnya, ya pasti akan terlibat di dalamnya. Maka satu-satunya jalan yaitu melepaskan diri dari komunitas ini, yaitu dengan cara uzlah. Uzlah itu memisahkan diri ya. Ini satu-satunya jalan. Kemudian yang kedua, mulazamatus sumti, yaitu menjaga lesan ya, supaya bisa tidak banyak omongan gitu. Tidak banyak kata. Ini mulazamatus sumti itu netepi ya diam, tidak banyak bicara. Ya bicara itu ya kecuali yang penting gitu. Ila bi qadri darurah, kecuali dengan ya perkiraan darurah ya, darurah. Ini ada komunitas yang mempraktekkan ajaran Imam Ghazali ini ya. Saya masih ingat ya beberapa tahun yang lalu ya, datang ke sebuah tempat ya, di mana tempat ini ya khusus untuk orang-orang yang mau uzlah. Uzlah dalam pengertian ya dia meninggalkan aktivitas duniawinya, kemudian masuk di tempat itu, yaitu dengan riyadhah mujahadah. Nah, tentu di sini harus dipahami kalau konsekuensi daripada uzlah ya, kalau mereka punya keluarga berarti secara ekonomi keluarganya sudah dicukupin. Ya, kalau dirinya mau uzlah berarti ya, urusan terkait dirinya sudah terselesaikan. Bukan uzlah sebagai lari dari masalah. Ini tidak akan bisa menambah pencerahan ilmu. Nah, kalau dia sudah mapan secara ekonomi, kemudian dia uzlah, mapan secara ilmu, dia uzlah, baru akan menemukan asar manfaatnya. Tapi kalau hanya pelarian, dia akan tersiksa di sana. Sebab ya orang uzlah itu mengurangi semua yang menjadi kebiasaan. Ya makan dikurangi, tidur dikurangi gitu. Bahkan saya lihat komunitas ini tidak boleh makan selain makanan yang ada di lokasi itu. Jadi tidak boleh ya masak atau makanan yang tidak ada di lokasi kebun itu.
Maka di situ ya mereka makan pakai singkong, pakai pisang, pokoknya apa yang ada di kebun. Ya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membersihkan ya riyadhah mujahadah, yaitu menundukkan hawa nafsunya. Kemudian berikutnya ya supaya dia tidak terseret pada kemaksiatan, karena banyak orang terpleset masuk neraka itu kan gara-gara lesan. Nah, di situ saya perhatikan para santri tidak boleh bicara yang tidak ada faedahnya. Ya, mereka hanya diam dan zikir. Jadi tidak ada ngobrol ngalor ngidul, nggak ada. Hanya diam dan zikir. Dan santrinya memang terbatas, ya. Tidak semua orang mampu dan kuat di tempat itu. Nah, maka kalau paham apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, bahwa uzlah sebagaimana yang dilakukan di sebuah tempat ini, ya mereka melakukan riyadhah mujahadah dalam rangka menundukkan hawa nafsu, makannya makan yang tidak enak-enak, artinya makan apa yang ada di kebun. Ini berarti kan yang ada ya singkong, pisang, dan ya tanaman-tanaman yang lain. Dan ini bagi orang yang tidak kuat, ya paling seminggu, belum ada seminggu udah keluar dulu. Tapi ada yang kuat sampai 40 hari. Ya ini ada ya sebuah jamaah atau komunitas pengamal tasawuf yang ekstrimnya seperti ini. Memang benar-benar mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Lesannya terjaga selama 40 hari, tidak melakukan 8 hal yang disebut afatul lisan tadi. Ya, dia tidak bicara kecuali darurat. Ya. Kemudian makannya juga terjaga. Itu. Maka kalau 40 hari ini bisa dilakukan dengan benar, pasti akan memperoleh limpahan anwarul ilahiyah. Itu. Jadi apa yang dilakukan oleh komunitas atau jamaah ini ya sesungguhnya sebagai pelaksanaan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Tapi ya harus dipahami secara utuh bahwa untuk melakukan itu perlu persiapan yang matang dan juga mengukur diri sendiri. Bagaimana kalau orang tersebut itu ASN, pegawai negeri, ya tidak mungkin. Berarti ya harus orang-orang yang sudah selesai ya dalam hal ekonomi, dia sudah bisa mencukupi dan dia juga sudah memiliki bekal ilmu sehingga bisa menikmati dengan kondisi yang serba terbatas, serba pahit secara nafsu, karena nggak boleh makan yang enak-enak gitu. Nah, ini memang itu nafsu yang dipaksa betul ya. Nah, itu ya ada yang melakukan hal itu. Faqad kana Abu Bakar, dan ini ya, sungguh telah ada siapa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu taala. Jadi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai sahabat Nabi ya, itu juga pernah melakukan sebuah ya upaya riyadhah, yaitu yadhu meletakkan hajaron batu fihi di dalam mulutnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi dalam rangka untuk menjaga lesannya supaya tidak bicara yang terkait dengan afatul lisan, itu menjaganya dengan cara ya, mulutnya itu diletakkan batu. Liyamna'ahu, supaya mencegahnya dalika tersebut minal kalami, dari omongan bi ghairi daruratin, dengan tanpa darurat. Jadi
betul-betul ya tidak bicara kecuali bicara yang penting. Nah, ulama-ulama yang levelnya salafus sholih ya, atau para mursyid, para sufi yang sedang posisi mengamalkan ini ya, itu ya banyak yang sulit ya untuk ditemuin oleh para tamu ya. Karena beliau lebih preventif menjaga diri supaya tidak banyak ya bertemu orang, kemudian dan juga menghindari banyak berkata atau ngobrol yang akhirnya kemana-mana. Beliau menghindari itu. Apakah ada? Masih banyak orang-orang yang melakukan praktek seperti ini. Nah, wa yashiru ila lisanihi, dan dia memberikan isyarat dengan lesannya itu. Wa yaqulu, dan berkata Syekh Bakar, hadzal ladzi awradanil mawarid, itu ini adalah ya apa yang telah aku lakukan ini ya untuk memperoleh mawarid, yaitu anugerah-anugerah ruhaniyah. Ini yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abu Bakar, kenapa sampai seperti ini. Itu. Nah, di sini dijelaskan falamma mata, dan ketika meninggal siapa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, ru'ya fil manam ya, dilihat di dalam mimpi, fakilah dikatakan lahu kepadanya, malladzi auradaka lisanuka, apa yang telah kamu lakukan terhadap lisanmu? Qala qultu bihi la ilaha illallah fa aurodanil jannah. Aku ya hanya berkata, berucap dengan kalimat la ilaha illallah ya, akhirnya menuntunku ya sampai kepada surga. Itu ini penjelasan terkait bagaimana riadohnya orang yang selevel Abu Bakar itu. Fahtarij, maka jagalah, minhu, dari afatul lisan. Ini untuk kita yang hidup pada zaman sekarang ya, maka dengan mengaji tasawuf ini kita bisa dikasih penjelasan, oh iya ternyata potensi afatul lisan itu sangat besar. Kalau kita dapat ilmu, akhirnya mulai bisa ngerem, mulai bisa mengurangi itu ya. Kemudian bijuhtika, jadi jagalah lesanmu dengan kesungguhanmu, segala kemampuanmu ya. Sampai Abu Bakar pun seperti itu. Terus yang komunitas salik yang saya lihat di sebuah pesantren ini, riyadoh mujadahnya muridnya cukup dahsyat, nggak ada yang, jarang yang kuat itu, karena ya makannya nggak boleh makanan sebagaimana pada umumnya, makannya yang adanya di kebun ya, kemudian tidak boleh bicara, dan selama 40 hari. Ini kalau bisa melewati tahapan ini ya pasti memperoleh pencerahan ilahiyah atau memperoleh warid ilahiyah, itu pasti dapat dirasakan gitu. Karena setiap wirid ya, wirid itu proses amaliyah yang dilakukan oleh seorang murid, kalau dilakukan secara sungguh-sungguh pasti akan menemukan atau memperoleh waridul ilahiyah ya, seperti Abu Bakar demikian. Kemudian ini ada komunitas salik ya, di sebuah pesantren juga demikian dahsyat ya, karena ya, mereka ingin mencoba merasakan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini tidak sebatas teori, tapi benar-benar diamalkan.
Fa innahu, maka sesungguhnya lesan akwas asbabi halakika fid dunya wal akhirah. Kenapa kita harus menjaga lesan kita? Ya, ternyata lesan itu sebab yang paling kuat merusak diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Gara-gara lesan orang berantem. Gara-gara omongan lesan ya, orang bermusuhan. Gara-gara omongan lesan orang masuk penjara. Gara-gara lesan orang masuk neraka. Jadi ini afat lesan ini ya benar-benar bisa merusak seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Wa fil hadis, tadi dalam hadis dijelaskan, tuba liman malaka lisanahu. Tuba, beruntung sekali ya, liman bagi orang, malaka yang telah memiliki siapa man, lisanahu lesannya, atau malaka yang berhasil menguasai siapa man, lisanahu lesannya, wa wasi'ahu dan melebarkannya, baitahu rumahnya, wabaka dan menangis ala khoti'atihi atas kesalahannya. Itu. Jadi maksudnya beruntung orang yang bisa menjaga lesannya ya, dan dia wawasi'ahu baitahu, jadi artinya rumahnya itu luas, dalam pengertian itu luas tidak sebatas ukuran fisik, tapi ya bisa meneduhkan karena bisa menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa baqiya ala khoti'atihi, dan dia tidak segan-segan untuk menangis ala khoti'atihi atas segala kesalahannya. Itu. Waruwi anil Auza'i innahu qala al mu'min, bermula orang mukmin, yakilu menyedikitkan siapa mukmin al kalama ucapan, wa yuksiru dan memperbanyak siapa mukmin al amal amal. Ini menurut Syekh Auza'i. Jadi orang mukmin ciri-cirinya dia sedikit bicara tapi banyak amalnya. Ya, sedikit bicara tapi banyak amalnya. Wal munafiku, dan bermula orang munafik, yukshiru al kalam, dia banyak kalamnya, wa yakilul amal, dan sedikit amalnya. Nah, ini penjelasan dari Syekh Auza'i. Kemudian selanjutnya ya, Imam Ghazali membahas soal bagaimana menjaga perut ya. Wa ammal batnu, dan adapun perut ya, karena perut ini juga menjadi sumber malapetaka juga. Fahfadhu, maka jagalah perut, min tanawulil harami, dari memperoleh atau dari makan barang yang haram, wasyubhati, dan subhat. Jadi tidak boleh seorang salik sengaja makan barang yang jelas-jelas haramnya, baik haram secara zat ya, seperti ya babi ya, atau secara makna barangnya sih halal, cuma duitnya itu sumbernya dari barang yang haram gitu. Ya, begitu juga subhat. Subhat itu perkara yang masih samar antara halal dan haramnya. Tapi orang yang hati-hati, dia tidak mau memakan barang yang subhat. Contoh subhat itu begini. Ya, kita duduk di sebuah tempat, kemudian di situ ada makanan.
Nah, makanan itu ya tidak jelas status siapa pemiliknya. Nah, makanan ini statusnya bisa subhat. Misalnya kalau nekat diambil, ya kalau orangnya ikhlas. Kalau enggak ikhlas bermasalah. Gitu. Nah, lebih baik ya kita kalau melihat statusnya itu subhat, ya lebih baik hindari. Jangan mengentengkan hukum. Mengentengkan hukum ini, sikat aja. Ya, itu paling udah orangnya sudah nggak ngurusin. Nah, ini kan pikiran kita. Tapi kalau memang faktanya itu dia naruh, kemudian dia ke WC atau kemana, setelah datang nggak ada, akhirnya kan kecewa. Lah, kalau terjadi kekecewaan ini yang tidak diperbolehkan karena ada hisabnya. Hisabnya kalau di dunia ada kemungkinan untuk minta maaf, bagus, selesai. Tapi kalau sampai di dunia tidak bisa minta maaf, konsekuensinya nanti di akhirat harus nyari orang yang makanannya pernah kita makan. Jadi dengan penjelasan di sini, kalau barang yang statusnya itu subhat, tidak jelas antara kehalalan dan keharamannya, lebih baik ditinggalkan. Itu. Kemudian selanjutnya, wahris dan jagalah. Ya, jagalah, istahid. Maksudnya kita dipesan oleh Imam Ghazali, bersungguh-sungguhlah ya. Ala tolabil halal, atas mencari rezeki yang halal. Itu. Ini pesan ini disampaikan ya oleh Kanjeng Nabi dan juga Imam Ghazali. Dasarnya Imam Ghazali menyuruh supaya makan barang yang halal itu adalah faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sumbernya dari hadis yang berbunyi tolabul halali faridotun, bermula mencari yang halal itu faridotun, hukumnya wajib ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim. Jadi tolabul halali faridotun ya, biasa. Kalau kita selama ini mengenalnya kan tolabul ilmi faridotun, tapi ini ternyata ada hadis tolabul halali faridotun ala kulli muslimin ya. Kemudian bagaimana kita hidup di zaman seperti ini ya, zaman modern gitu. Apakah kita harus konsisten dengan hadis ini, dengan nasihat Imam Ghazali? Ya, bagi seorang salik ya mau tidak mau harus konsisten dengan ajaran ini. Karena dampak yang dilakukan ya, kalau sampai mulut kita kemasukan barang yang haram, itu akan menggelapkan hati kita. Jadi makanan haram yang masuk ke mulut itu akan menggelapkan hati. Ya, kemudian hati ini akan menjadi tempat berkembang biaknya iblis atau setan. Maka orang yang biasa makan barang haram itu bisikan atau tarikan dari dalam dirinya, yaitu berupa setan yang yuwaswisu fi sudurinas, itu pasti tarikannya akan ke arah maksiat itu tinggi. Itu kita bisa buktikan ya, orang yang makanannya itu sumbernya dari haram pasti berat ya, diajak ke masjid, ke majelis taklim atau ke tempat-tempat
pengajian itu berat. Tapi kalau diajak ke kemungkaran, ke maksiat, itu enteng kakinya, enteng langkahnya, dan menghabiskan berapa pun uang bagi dia nggak masalah. Gitu. Ini ciri-ciri kalau ya perut sudah kemasukan barang yang haram. Karena hatinya gelap, nggak ada cahaya ilahiyah, maka iblis mudah menguasainya. Ketika iblis mudah menguasainya, pasti dia berhasil menguasai orang tersebut untuk melakukan fahsya dan mungkar. Gitu. Tapi sebaliknya kalau orang yang makanannya itu ya halalan thayyiban, kemudian ditambah membaca bismillah, apalagi bismillahnya yang dibarengi dengan suhud memandang kepada Allah, itu maka makanan yang masuk menjadi energi, dan itu akan menjadi protek dari yuwaswisu fi sudurinas, yaitu setan atau iblis yang membisikkan ya dalam diri seseorang dengan bisikan-bisikan negatif. Itu terproteksi. Sehingga kita bisa lihat orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, orang yang hati-hati dari barang yang haram, itu langkahnya untuk ibadah enteng, langkahnya untuk ke masjid enteng, langkahnya untuk ke majelis taklim enteng. Karena yang gangguin ya, karena sumbernya itu kan nafsu yang ada di dalam dirinya. Karena sumber nafsu yang ada di dalam dirinya itu bisa dikuasai, artinya tidak dibiarkan menguasai dirinya, maka langkahnya ke dalam ketaatan lebih mudah. Tapi sebaliknya kalau orang yang sumbernya dari barang yang haram, secara otomatis sholat 5 waktu itu beratnya minta ampun. Ya, bisa sekali 2 kali, tapi untuk bisa 5 waktu istiqomah itu beratnya minta ampun. Kenapa? Karena tarikan iblis yang ada di dalam dirinya supaya dia berpaling dari Allah itu lebih kuat, dan dia mengikuti bisikan ini. Nah, ini yang seperti ini kadang tidak disadari. Oh iya ya, ternyata diriku dalam penguasaan yaitu iblis yang ada di dalam dirinya. Maka efeknya jelas kelihatan. Ya, sholat 5 waktu berat, berbuat baik berat, ibadah berat. Itu. Maka dari itu, apalagi zikir, ya, zikir torekoh ini juga termasuk perbuatan yang nggak disukai oleh iblis. Ya, pasti dialang-alangi. Ditambah lagi harus riyadhah mujahadah. Ini juga bagi iblis ini dianggap sebagai ancaman. Gitu. Maka dengan demikian ketika kita sudah berhasil menata diri, ya mulai dari yang masuk ke dalam perut itu halal, kemudian lesan kita juga terjaga, maka itulah sebagai sebuah proses awal seorang salik dalam melakukan riyadhah mujahadah. Fa idza wajadtahu, apabila kamu menemukan yang halal tadi itu. Jadi kalau sudah menemukan yang halal, fahris, maka jagalah ala antak tasyiro minhu ala maduna syab'i. Kalau sudah mendapatkan yang halal, jagalah supaya tidak jatuh, tidak terpeleset ya ala maduna syab'i, sampai dia makannya itu berlebih-lebihan sampai tus 1000. Itu. Jadi duna syab'i ini ya kurang, istilahnya tidak sampai tingkatan kekenyangan gitu. Ya, sebab
Ya, di sini dijelaskan lebih rinci. Ya, marotibul akli sab'atun. Tingkatan orang makan itu ada 7. Al awal ayakula ma tahsul bil hayat fakot. Yang pertama dia makan apa yang dihasilkan ya oleh kehidupannya. Yang kedua ayyazida ala dzalika miqdaru ma yahsulu lahu biquwatan ala ada'il faraid. Yang kedua dia akan menambah ya dia akan makan ya kira-kira itu hanya sekedar untuk bisa melaksanakan sholat fardu yang 5 min qiyamin dari melaksanakan sholat dunan nawafil wahadani wajibani muslim. Kemudian yang ketiga ayyakula matahsululahu biquwatan ala syami nafli. Ada orang yang makan tapi tujuannya untuk bisa memperoleh kekuatan untuk puasa sunnah dan sholat nafilah. Ini. Yang keempat ada orang makan tujuannya untuk mendirikan tulang rusuknya. Untuk apa? Lil kasbi, untuk bekerja. Wal ilmi, dan untuk ngaji, mencari ilmu. Wahada wasyabu asyari. Nah inilah yang disebut kenyang, tapi kenyang yang syar'i gitu. Jadi di sini perlu dipahami bagi para salik ya, kalau posisinya itu sedang kasab kerja dan mencari ilmu, itu jangan sampai ya kurang makan. Karena dia perlu energi, perlu protein. Dia perlu mikir. Maka ini ya kalimat ini yang jarang orang memahami. Jadi bagi seorang yang bekerja, seorang yang mencari ilmu boleh dia kenyang, tapi kenyangnya kenyang yang normal. Ini yang disebut asyabu syar'i, kenyang tapi syar'i. Sebab kenyangnya digunakan untuk dia bekerja mencari nafkah untuk anak istri, dan yang murid atau santri dia kenyang tapi untuk menuntut ilmu. Maka kalau kita ketemu ya pesantren ya, ada yang santrinya diberikan kemudahan untuk tidak puasa sunnah dulu. Ya, ini bisa dipahami dari penjelasan ini. Supaya apa? Supaya santri ini ya dengan makanan yang bergizi, dengan makanan yang normal, ya dia akan mudah untuk berpikir, mudah untuk menghafal, kemudian dia mudah untuk dia diskusi dan lain sebagainya. Tapi kalau perutnya lapar juga repot ya, mau mikir sudah berat, apalagi sampai diskusi gitu. Maka ini menarik kalimat wahada huwa sab'u asyari. Ternyata ada kenyang secara syar'i yang diperbolehkan. Al-khamis yang kelima, alam ya'la sulusubut batnihi. Jadi memenuhi sepertiga dari perutnya. Nah ini ya makan, ya dia makan tapi berhenti sebelum kenyang. Itu. Wahada huwa syabu al-mu'tad. Ya ini disebut kenyang yang mu'tad, yang biasa. Itu. Yang tidak boleh itu ya kenyangnya berlebihan. Itu. As-sabi dan yang ketujuh ayakula ziyadatan ala dzalika ila ayatad durur wa huwa al-batnah wa hadha haramun. Yang ketujuh yaitu orang makan tapi berlebih-lebihan sampai terjadinya maldorot ya, dan ini haram. Ya, ini jadi yang ketujuh ini masuk level haram. Nah, dengan penjelasan tadi ya bahwa fahris ala antak tasyiro minhu ala maduna syab'i ya, ini dapat kita pahami secara utuh. Ternyata ya ada yang
kenyang secara umum, ada kenyang secara syar'i ya. Tapi bagi para salik ya, ini tentu dia berbeda dengan yang levelnya kasab, orang yang masih bekerja atau orang yang mencari ilmu. Dia sudah memiliki kekhususan, yaitu dia makan ya untuk menguatkan badannya ya supaya bisa ibadah. Jadi tidak sampai berlebihan. Nah, sebab kalau berlebihan kenyangnya, fa inna syab'a yaksi al-qalba. Jadi kalau makan sampai kenyang berlebihan itu justru mengeraskan hati. Wa yufsidu ad-dahna. Akhirnya apa? Merusak sifat, yaitu fatonah. Fatonah itu ya berkegiatan yang aktif gitu. Jadi berawal dari terlalu kenyang, itu hatinya menjadi keras, kemudian ya, dia tidak bisa menjadi orang yang aktif dalam beraktivitas. Ini wayu situ ad-dahna. Wayubtilu al-hifdhu, dan dapat membatalkan atau mengurangi hafalan. Jadi suruh menghafal berat, susah ini. Wayasqulu al-a'dhu, dan berat bagi anggota tubuhnya, anil ibadah, dari mencari ilmu. Jadi sholat itu berat. Wal ilmi ya, anil ibadah, dari ibadah, wal ilmi, dan mencari ilmu. Ini dampak dari perut kenyang yang berlebihan. Kemudian wayakwi, dan kuat as-syahwat, dominan syahwatnya kuat. Pengennya yang ikuti syahwatnya. Wayan suruh junudus syaiton. Kalau syahwatnya kuat, berarti dia menolong pasukan-pasukan setan yang ada di dalam dirinya. Yaitu ternyata semua bermula dari perut kenyang. Wasab'u minal halal, sedangkan kenyang dari makanan yang halal, mabda'u kulli syarrin, menjadi pemicu segala keburukan. Itu. Jadi artinya ya kita yang sedang-sedang. Yang halal saja itu bisa menimbulkan keburukan. Fa kaifa minal haram, bagaimana ya tentang makanan yang haram. Maka watolabul halali, dan bermula mencari yang halal, faridotun, itu wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Wal ibadah, dan ibadah, wal ilmu, dan ilmu, ma'a aklil haram, wa huwa alam bisawab. Kita lanjutkan minggu depan.